Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazza Khairullah dari akuntansi kelas 2D. Saya di sini akan menceritakan tentang biografi Imam Muslim. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qausjaz Al-Qwashiri An-Naisaburi. Naisaburi sekarang ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Mawara Aan. Artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar sungai Jihud di Uzbekistan atau di Asia Tengah. Pada tahun 218 Hijriah, beliau mulai belajar hadis ketika usia kurang dari 15 tahun. Beruntung beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berpikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia 10 tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadis, yaitu Imam Al-Dakhili. Setahun kemudian beliau mulai menghafal hadis Nabi SAW. Imam Muslim pun tak segan-segan bertanya kepada banyak ulama di berbagai tempat dan negara. Berpetualang menjadi aktivitas rutin bagi dirinya untuk mencari silsilah dan urutan yang benar sebagai hadis. Beliau misalkan pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering mendatangi untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. Saat itu Imam Bukhari yang sering lebih senior, lebih menguasai hadis ketimbang dirinya. Ketika terjadi fitnah dan kesengajaan antara Bukhari dan Azilin, beliau bergabung kepada Bukhari. Pada bergabung Bukhari kemudian menjadi sebab keputusan hubungan dirinya dengan Imam Az-Zihli yang lebih menyedihkan. Hubungan tak baik untuk merembet ke masalah ilmu, yakni dalam hal penghimpunan dan periwayatan hadis-hadis Nabi SAW. Imam Muslim dalam kitab Sahih maupun kitab-kitab lainnya tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli, padahal beliau adalah gurunya. Hal serupa juga beliau lakukan terhadap Bukhari. Tampaknya bagi Imam Muslim tak ada pilihan lain kecuali tidak memasukkan ke dalam kitab Sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu. Kendati pun kemudian dirinya tetap mengakui mereka sebagai gurunya. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadu dan warah dalam ilmu itu telah meriwayatkan 10.000 hadis menurut Muhammad Ajaz Al-Khatib. Sementara itu Sahih Muslim berjumlah 3.030 hadis tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, katanya berjumlah sekitar 10.000 hadis. Sementara menurut Imam Al-Khuli, ulama besar asal Mesir, hadis yang terdapat dalam karya Muslim tersebut berjumlah 4.000 hadis tanpa pengulangan dan 7.275 dengan pengulangan. Jumlah hadis yang beliau tulis dalam Sahih Muslim itu diambil dan disaring dan di sekitar 300.000 hadis yang beliau diketahui. Imam Muslim membutuhkan waktu 15 tahun. Mengenai metode penyusunan hadis, Imam Muslim menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarh dan ta'dil, yakni suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidak suatu hadis. Melalui karya yang sangat berharga, Al-Musnad As-Sahih atau Al-Jami As-Sahih, selain menempati urutan kedua setelah Sahih Bukhari, kitab tersebut memenuhi khazanah pustaka dunia Islam dan di Indonesia, khususnya di pesantren-pesantren, menjadi kurikulum wajib bagi para pesantren dan mahasiswa. Penggembaraan atau rihlal dalam pencarian hadis merupakan kekuatan tersendiri dari amat penting bagi perkembangan intelektualnya. Penggembaraan ini tahun 220 Hijriah, Imam Muslim bertemu dengan guru-gurunya, di mana pertama kali bertemu dengan Kak Nabi dan yang lainnya ketika menuju kota Mekah dalam rangka perjanjian haji. Dalam rangka perjanjian haji, berjalan intelektual lebih serius barangkali dilakukan tahun 230 Hijriah di wilayah satu wilayah dan ke wilayah lainnya, misal menuju ke Irak, Syria, Hijaz, dan Mesir.
sementara itu Al-Bukhari memotong-motong suatu hadis yang di beberapa tempat, pada setiap tempat beliau sebutkan lagi sanadnya. Sebagai murid yang saleh, beliau sangat menghormati gurunya, sehingga beliau menghindari orang-orang yang berselisih dengan Al-Bukhari. Kitab Sahih Muslim memang dinilai kalangan muhadditsun berada setingkat di bawah Al-Bukhari. Namun ada sejumlah ulama yang menilai bahwa kitab Imam Muslim lebih unggul ketimbang kitab Al-Bukhari. Sebenarnya kitab Sahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur'ah, salah satu orang kritikus hadis terbesar yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadis. Nah, antara lain Al-Bukhari dan Imam Muslim sebagai dikatakan oleh Profesor Mustafa Azimi dalam buku Studies in Hadith Methodology and Literature, mengambil keuntungan dari Sahih Bukhari kemudian menyusun karya sendiri. Nah, habis itu Al-Hafiz Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim antara lain karena Al-Bukhari masyarakatnya kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadis mu'an agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung, sementara Muslim menganggap cukup dengan kemungkinan bertemu kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis. Nah, karya-karya Imam Muslim ini berhasil menghimpun karya-karya antara lain: 1. Al-Amats wal Kunna, 2. Al-Fadus Syamiyin, 3. Al-Arqam, 4. Al-Intifan bi Juludis Siba, 5. Al-Hamul Muadditsin, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan karyanya yang monumental adalah Sahih dari judul singkatnya sebenarnya berjudul Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan Bil Haqli Al-Ad Anil Ad An Rasulillah. Wafat Imam Muslim pada Ahad sore tanggal 24 Rajab 261 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Nah, demikian dari saya cerita tentang Imam Muslim atau biografinya Imam Muslim. Nah, mohon maaf kalau ada salah kata atau kejelekan kata saya, ya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.